Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardin Tifandra dari kelas TI 1910 dengan NIM 102125004002. Ini saya akan mengerjakan soal remedial CLO1 dan kita akan mengurutkan data-datanya terlebih dahulu. Nah, sekarang jumlah datanya itu jumlah data N-nya itu 30 dan nilai maksimumnya 68 dan nilai minimumnya 68 dan nilai maksimumnya 141. Nah, jadi kita akan mencari tabulasi frekuensi, yaitu kita akan mencari jangkauan dulu. Berarti kan R sama dengan X max min X min. Berarti 141 dikurang 68 dan hasilnya itu 73. Nah, kan kita sudah ketemu range antara maksimum dan minimum. Nah, dan kita akan mencari panjang kelas P-nya. Berarti kan P sama dengan R per K. Berarti R-nya itu kan tadi 73 dan K-nya itu tadi, K-nya 4, maaf saya belum buat K-nya 4. Berarti 73 per 4 sama dengan 73 4. Oke, 8 47 18,25. Nah, ketika hasilnya sudah ada, nah kita langsung buatkannya jadi 19 karena tidak bisa bilangan koma. Nah, jadi kelas ke-1 itu interval kelasnya itu dari 68 sampai 86 dan frekuensinya itu 5 dan data yang termasuk itu ada 5 angka, yaitu 68, 83, 85 dan 85 lagi dan 86 karena mereka itu termasuk data-data yang termasuk. Nah, kalau di kelas yang kedua itu tuh dari interval kelas 1 dari 87 sampai 105. Nah, dan frekuensinya sudah 13 dan data yang termasuk itu ada 88, 90, 91, 93 dan 94. Dan sampai 98 104 99 104 105. Nah, kelas yang ketiga itu tuh interval kelasnya itu dari 106 sampai 124. Nah, dan frekuensinya tuh ada 10 dan data yang termasuk itu ada dari 106 sampai 122, berarti gapnya itu 2. Nah, jadi 106 107 nah 111 117 sampai 125. Nah, itu bagi kelas yang 3. Nah, sama sini. Nah, kelas yang keempat itu tuh intervalnya itu dari 125 sampai akhir 143. Nah, berarti dari setelah
141 ada 143. Nah, itu intervalnya. Nah, frekuensinya tuh ada 2. Dan data yang termasuk itu cuma sedikit, dari 136 sampai 141. Nah, dari total frekuensi yang sudah kita peroleh, itu tuh kita akan jumlahin. Berarti 5 tambah 13 ditambah 10 ditambah 2. Berarti hasilnya 5 tambah 13 18, 18 tambah 2 20 tambah 10 30. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, next. Aku gambar dulu nih. Nah, lanjut. Jadi itu adalah soal A. Nah, yang ini yang B. B ditanya itu kita disuruh mencari diagram batang chartnya. Berarti kita harus menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, berarti yang diisi dari interval kelas itu berarti yang berdasarkan tadi ada 68. Dari 68 sampai 86, dari 87 sampai 105, dari 106 sampai 124 dan sampai 105 sampai 144. 143. Nah, kita harus cari sumbu horizontalnya dulu. Berarti interval kelasnya itu yang jadi sumbu horizontalnya. Berarti kan 68 sampai 86, 87 sampai 105, 106 sampai 124, 125 sampai 143. Nah, itu sumbu horizontalnya. Nah, sumbu Y itu tuh vertikal. Berarti kan vertikal berarti frekuensi. Dengan skalanya itu berarti 0 sampai 14. Nah, kita harus menggambarkan balok atau batang tegak sesuai frekuensi masing-masing kelas. Nah, kelas pertama itu berarti grafik bar chart. Yang pertama itu 5 si 5 10 13. Nah, di sini 2, ini 2, ini 5. Nah, berarti kan yang pertama itu 5. Jadi chartnya seperti ini, kotak. Nah, untuk yang kedua itu chartnya 13, lebih tinggi daripada 5. Dia ada kenaikan dari 5 ke 13. Dan pada saat ketiga dia melalui penurunan. Kena penurunan ke 10. Cuman tidak terlalu signifikan penurunannya. Dan setelah yang keempat dia terjadi penurunan massa sampai kedua. Nah, itu diagram batang bar chartnya. Nah, itu yang B. Nah, yang C itu kan kita disuruh pembuatan box plot. Nah, kita harus cari dulu nilai minimumnya berapa tadi. Nah, yang C. Nilai minimumnya itu adalah 68. Nah, kuartal 1 itu tuh nilai tengahnya itu ada 15. Data pertama. Data 1 sampai ke 15. Berarti kalau data ke-8 itu adalah 91. Nah, kita harus mencari lagi kuartal 2 di tengah-tengah. Nah, jadi kita harus data ke-15 dan 16 itu ditambah dan dibagi 2. Kenapa 2? Karena dia kuartal 2, karena dia di tengah-tengah. Nah, berarti kita jumlahkan. Berarti data ke-15 itu 91 dan data ke-16 itu adalah 104 yang kita temukan tadi. Berarti 104 per 2. Nah, kalau kita jumlahkan itu hasilnya 104 per 2. Hasilnya 101,5. Nah, itu untuk kuartal 2.
Nah, sekarang kita cari kuartal 3. Q3, Q2, Q1. Nah, Q3 itu, di Q3 ini tuh kita harus mencari nilai tengahnya dari 15 data terakhir. Berarti kan dari 16 sampai 30. Nah, berarti kita harus tengah-tengahnya tuh paling berarti data ke-23 berarti ya. Data ke-23 itu 107. Nah, dan nilai maksimumnya 141 tadi. Nah, oke. Nah, kita harus mencari tuh intercoherence-nya. Intercoherence-nya itu tuh rumusnya itu AQR. Nah, berarti kan Q3 dikurang Q1. Berarti kan 107 dikurang 91. Nah, Q3 itu 107, Q2-nya Q1-nya ya 91. Nah, ya 91. 107 dikurang 91 16. Nah, kita harus mencari pagar dalam bawahnya. Itu kan PDB ya. PDB sama dengan Q1 kuartal 1 dikurang 1,5 dikali AQR. Berarti kan jumlah dari AQR itu adalah 16. Berarti 1,5 dikali AQR. Nah, Q1 itu 91 dan 1,5 berarti kali 16. Berarti 91 dikurang 24 dengan 67. Dan pagar dalam atas itu kan jajarnya PDA ya. PDA berarti kan kalau PDB itu pagar dalam bawah, kalau PDA itu pagar dalam atas. Berarti kan kita yang cari itu harusnya kuartal 3. Kuartal 3 ditambah 1,5. Aduh, nggak kelihatan. 1,5 dikali AQR. Nah, kan 107 ditambah 24. Nah, itu kan 131. Nah, berarti setelah kita mencari PDA, kita harus mencari PLA-nya. PLA. Rumus PLA itu Q3 dikali 3 dikali AQR. Mirip-mirip sama ini juga. Nah, Q3 dikali 3 dikali AQR. Nah, berarti ini ditambah ini ditambah. Nah, berarti 107 ditambah 48 jadi sebenarnya 155. Nah, itu yang buat yang C. Yang D-nya itu kan secara keseluruhan kan kita memiliki data ini ya, kemiringan positif. Nah, itu kan ada distribusi menjulur ke kanan kan. Nah, kalau kita ini adanya nilai-nilai ekstrim yang tinggi gitu dan di sisi kanan itu ada 136 dan 141. Nah, di sini 141. Nah, kuartal atas itu menuju mulai maksimum jauh lebih panjang. Mungkin bisa 136 dan 141 itu jaraknya dari antar kuartal. Nah, menuju nilai maksimum. Nah, itu yang D. Nah, saya akan mengerjakan yang E. D sudah saya jelaskan dan E akan saya kerjakan. Itu tuh kan yang ditanya E itu kan berdasarkan box plot dari yang sudah dibuat. Nah, apakah terdapat outlier? Jika jawabannya terdapat outlier, identifikasi apakah outlier itu tersebut dekat atau jauh. Nah, cara kita mencari tahu dekat atau jauh itu tuh kita lihat aja dari poin yang kita hitung. Berarti kan ada batas pagar dalam atas dan pagar luarnya. Nah, berarti kita cari nilainya di sini. Ini
PDA-nya dan batas pagar luar atasnya itu berarti 155, berarti yang ini. Berarti solusi dari E itu terdapat ada outlier pada data tersebut. Berarti batas pagar dalamnya 131 dan batas pagar luar atasnya itu 155. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.